Ada kembali menyaksikan Nusantara Economic Updates pemirsa. Angka pengangguran di Indonesia kembali menjadi sorotan, di mana para pengusaha ini menyebut Gen Z, tepatnya usia 15 sampai 29 tahun menyumbang 67% dari total pengangguran atau hampir 5 juta orang. Ironisnya, karena kelompok ini justru berada di usia yang paling produktif. Di sisi lain, data BPS memang menunjukkan tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 4,85% pada Agustus 2025. Tapi penurunannya menyisakan tanda tanya sebab bekerja 1 jam saja dalam seminggu sudah dihitung sebagai bekerja. Akibatnya banyak anak muda yang sebenarnya rentan justru masuk kategori bekerja, padahal bertahan di sektor informal atau pekerjaan sambilan. BPS juga mencatat pengangguran tertinggi pada kelompok usia 15 sampai 24 tahun mencapai 16,89% dan sebagian besar adalah lulusan SMK dan SMA yang pasarnya tidak terserap industri karena kesenjangan keterampilan. Ya, di tengah berbagai klaim perbaikan angka, tantangan real bagi generasi muda justru makin terasa. Lapangan kerja yang tidak cukup, kualitas SDM yang belum merata, dan persaingan yang makin ketat di kota besar. Kota besar sering dibayangkan sebagai pusat mimpi dan peluang. Tapi bagi banyak anak muda Indonesia, realitasnya justru sebaliknya pemirsa. Banyak dari mereka yang melakukan urbanisasi dan kota perlahan berubah menjadi tempat paling berat untuk memulai karir, bahkan menjadi kuburan harapan para pencari kerja muda. Langsung saja kita akan membahasnya dalam Urban Trap ketika kota tak lagi ramah bagi para pekerja muda. Kita akan bahas di slide yang pertama pemirsa. Ya, perbandingan TPT dan kecepatan transisi kerja pemuda Indonesia berdasarkan data dari BPS tahun 2024. Kita bahas dulu, urbanisasi itu apa? Karena memang ini menjadi tantangan besar bagi Indonesia, seperti negara berpendapatan menengah lainnya, Indonesia ini mengalami perpindahan penduduk besar-besaran dari desa ke kota. Tapi masalahnya, jumlah penduduk yang sangat besar membuat proses urbanisasi ini jauh lebih rumit. Data BPS ini menunjukkan bahwa pemuda yang tinggal di kota membutuhkan waktu setidaknya 17,19% lebih lambat dibandingkan dengan seperti yang kita ketahui mereka yang hidup di desa. Di tengah janji bonus demografi yang dicatat menjadi generasi emas tahun 2045. Angka ini seperti pukulan telak karena ternyata tinggal di kota tidak otomatis membuat peluang kerja lebih terbuka. Seperti yang kita ketahui, sekali lagi ini patut di-highlight ya, kecepatan memperoleh pekerjaan ini 17,19% lebih lambat di kota jika dibandingkan dengan mereka yang di desa. Kenapa? Salah satu penyebab utamanya adalah ketatnya persaingan di sektor formal serta tingginya tingkat pengangguran terbuka atau TPT. Ini adalah tingkat pengangguran terbuka ya pemirsa ya. Ini angkanya seperti apa perkotaan dan pedesaan kita akan kulik lagi, di mana di wilayah perkotaan di angkanya untuk TPT di angka 5,79 atau 5,8% kita bulatkan, jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan di desa. Di desa ini lebih rendah, yakni di 3,7% saja untuk penganggurannya. Kenapa ini terjadi? Karena memang walaupun fasilitas pendidikan dan infrastruktur ekonomi lebih lengkap di kota, kenyataannya pasar kerja di sana tidak mampu menyerap membludaknya para pencari kerja baru. Jenis pekerjaan yang tersedia juga ikut mempengaruhi pemuda di kota umumnya berburu pekerjaan formal dengan kriteria tertentu. Sementara di desa ini kan peluang kerjanya di sektor pertanian, usaha informal lebih mudah didapat. Dan kondisi ini membuat masa transisi dari bangku pendidikan ke dunia kerja jadi lebih panjang, terutama bagi lulusan menengah dan tinggi yang lebih memilih pekerjaan kerah putih dengan standar tertentu. Kita akan bahas lagi seperti apa tren dari grafis yang kami sampaikan pada pagi hari ini. Produktivitas tenaga kerja Indonesia menurut sektor pada tahun 2024 selama 2 dekade terakhir warga desa yang pindah ke kota sebagian besar ini bekerja di pekerjaan bergaji rendah, seringkali informal dan produktivitasnya juga rendah. Dari 2010 sampai 2018 jumlah pekerja di sektor pertanian turun 8,5 poin persentase, sebaliknya sektor perdagangan justru naik 3,6% dan jadi subsektor yang paling cepat menambah tenaga kerja. Tapi ada masalah, produktivitas sektor perdagangan hanya sedikit lebih tinggi dibandingkan pertanian dan masih jauh di bawah rata-rata produktivitas nasional. Kita akan simak detailnya. Ini merupakan data yang kami rangkum dari studi McKinsey tahun 2025 dalam laporan yang berjudul The Enterprising Archipelago yang menegaskan bahwa masalah ini bukan hanya soal lokasi tempat tinggal, tapi juga terkait perbedaan struktur produktivitas antar wilayah. Memang benar, pekerja di kota lebih banyak berada di sektor jasa dan manufaktur.
tapi produktivitas di Indonesia dan sektor-sektor ini masih rendah dibandingkan negara lain di Asia. Akibatnya penyerapan tenaga kerja di kota tidak mampu mengikuti pertumbuhan jumlah penduduk lainnya. Kita akan melihat salah satu contohnya adalah untuk sektor jasa, pemirsa. Ini untuk sektor jasa. Kalau untuk proporsi tenaga kerja untuk jasa ini memang menyumbang sekitar 45% terhadap PDB. Hitung-hitungannya menurut Anda kira-kira besar atau kecil? Kita anggap saja besar. Namun untuk 45% ini produktivitasnya hanya sekitar 14.000 dolar Amerika Serikat per tahunnya, pemirsa. Dan ini jauh tertinggal dibandingkan Korea Selatan. Korea Selatan ini berada di angka 58.000 dolar Amerika Serikat dan Malaysia 32.000. Jika kita lihat di sektor pertanian yang dominasi ini di pedesaan, produktivitasnya memang hanya sekitar ada 6.000 di sini. Ini untuk pertanian. Angka yang memang cukup berbeda jika dibandingkan dengan sektor jasa, pemirsa. Namun tingkat partisipasi, stabilitasnya, penyerapan kerjanya, walaupun angkanya kecil, namun peluang kerjanya ini lebih stabil, pemirsa. Penyerapannya kita bisa lihat di sini di 27%, dan meski produktivitasnya memang rendah ya, pemirsa. Kita akan bahas lagi data-data lainnya. Distribusi tenaga kerja pemuda Indonesia menurut sektor dan status pendidikan, tingkat urbanisasi yang meningkat tanpa perluasan sektor formal juga memperlebar ketimpangan. Masih dari data yang sama, McKinsey ini menunjukkan bahwa lebih dari 60% tenaga kerja di kota justru masuk ke sektor informal seperti jasa mikro dan perdagangan kecil. Ini memicu fenomena urban underemployment di mana banyak lulusan pekerja tinggi justru bekerja di posisi yang tidak butuh kualifikasi mereka. Ini sejalan dengan data BPS yang menunjukkan tingkat over-educated lebih tinggi di perkotaan. Over-educated. Apa sih over-educated, pemirsa? Over-educated adalah sebuah kasus di mana saya misalnya lulusan S2, tapi pekerjaan saya sebetulnya yang saya dapatkan, misalkan saya seorang kasir. Pendidikan saya itu tidak support dan tidak perlu tinggi-tinggi dibandingkan untuk pekerjaan saya. Dan jadinya banyak pemuda berpendidikan tinggi akhirnya bekerja di bidang administrasi atau sales yang memang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan mereka. Sementara di desa ini justru lebih banyak kasus under-educated. Ini besaran angkanya, kalian bisa melihat untuk over-educated di perkotaan 22%, perdesaan lebih kecil, sementara untuk under-educated di desa ini tuh lebih besar. Jadi pekerjaannya itu justru kriterianya pengennya lebih tinggi, tapi SDM-nya rata-rata untuk skill dan pendidikannya lebih rendah, tapi tetap terserap, dan ini lebih tinggi dibandingkan dengan perkotaan. Seperti itu, pemirsa. Dan kedua situasi ini sama-sama menunjukkan adanya mismatch kerja. Hanya saja bentuknya berbeda antara kota dan desa, dan ketimpangan ini juga terlihat dari jenis pekerjaan formal dan informal, di mana 42,83% dari pemuda over-educated, ini kita tarik lagi ada 42%-nya, pemirsa ya, ini bekerja di sektor informal, dan desa ini justru lebih kecil, pemirsa. Jadi memang Indonesia memiliki peluang yang besar untuk memperbaiki kondisi ini jika memang mampu menyelesaikan dan menyelarasakan kebijakan, pendidikan, digitalisasi, dan pembangunan ekonomi daerah, dan tentunya memperbaiki masa depan tenaga kerja muda, bukan sekedar urusan membuka lapangan kerja, tapi memastikan ekosistem kota dan desa berkembang seimbang. Ketika peluang di kota dan desa tidak lagi timpang, barulah generasi muda Indonesia bisa melangkah dengan percaya diri dimanapun mereka tinggal, pemirsa.